Berapa kali kamu merasa berada di ambang batas, seolah-olah beban hidup terlalu berat dan kekuatan terakhir dalam dirimu tidak cukup untuk melanjutkan? Mungkin kamu melihat sekeliling dan merasa semua orang telah menemukan jalannya, kecuali kamu. Kamu tersenyum di luar, tapi hatimu diam-diam menangis. Dan bisa jadi kamu mengklik video ini karena jauh di dalam hatimu, kamu hanya ingin satu alasan terakhir untuk tidak menyerah. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Pesan ini untukmu. Seringkali kita berpikir bahwa masa-masa sulit adalah akhir segalanya, seolah-olah rasa sakit itu permanen dan kejatuhan tak bisa dipulihkan. Tapi Alkitab menunjukkan sebaliknya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dipenjara tanpa alasan, dilupakan bertahun-tahun. Tampaknya rencana Tuhan gagal, tapi tidak, rencana itu belum selesai. Tuhan tidak pernah menghentikan cerita di tengah jalan. Ceritamu masih ditulis. Setiap langkah, setiap air mata, setiap keheningan, semuanya ada dalam naskahnya. Mungkin kamu pernah berkata, kalau sampai sekarang belum terjadi, berarti tidak akan terjadi. Tapi bagaimana jika sekarang, di tengah padang gurunmu, Tuhan sedang membentukmu? Mungkin kamu sedang menjalani bagian cerita yang sunyi, sepi, gelap, dan tidak ada yang mengerti. Tapi bagian ini juga pernah dilalui oleh Daud sebelum menjadi raja. Musa juga pernah merasakannya sebelum ia membebaskan bangsa Israel. Dan Yesus, sebelum kebangkitannya, lalu kamu, apakah kamu akan berhenti di tengah jalan? Mungkin itu adalah pekerjaan yang belum juga datang, hati yang hancur karena cinta, bisnis yang gagal, atau mimpi yang tampaknya sudah mati, tapi ini belumlah akhir. Kamu tidak harus memahami semuanya sekarang, kamu hanya perlu tetap percaya, karena rasa sakit bukan penutup, itu hanyalah jeda sebelum babak selanjutnya. Saat masa sulit datang, kita cenderung berpikir bahwa semuanya sudah berakhir, bahwa tidak ada jalan keluar, bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Tapi benarkah begitu? Keheningan Tuhan bukan berarti Dia tidak hadir. Itu adalah pembangunan, persiapan yang tidak terlihat, kasih yang sedang bekerja diam-diam di balik layar hidupmu. Yusuf bermimpi tentang kehormatan saat muda, tapi yang terjadi malah pengkhianatan, penjara dan penantian. Dunia seakan berkata, semua sudah berakhir untukmu. Tapi kita lupa, justru di saat tidak terlihat apapun terjadi, Tuhan sedang menulis bab paling penting dalam hidup Yusuf. Bahkan saat Yusuf merasa sendiri, Tuhan tetap melihatnya. Saat dia tidak mendengar, Tuhan mendengarnya. Saat dia merasa tak ada yang peduli, Tuhan ada bersamanya. Dalam tiap air mata, tiap ketidakadilan, tiap kesunyian. Mungkin kamu sedang berada di momen itu juga. Kamu sudah berdoa, sudah berusaha, sudah berharap, tapi semuanya tetap terasa sama. Tapi ingat, waktu Tuhan berbeda dari waktu kita. Dia tidak bekerja menurut jam kita. Dia bekerja menurut waktunya sendiri. Dan waktunya itu tepat, sempurna. Tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Segala sesuatu terjadi sejalan dengan tujuan ilahi yang tidak selalu bisa langsung dipahami oleh pikiran manusia kita yang terbatas. Mungkin saja saat kamu sedang ingin menyerah, Tuhan sedang menyusun pertemuan sempurna antara persiapanmu dan janjinya. Dalam kehidupan saat ini, hal itu bisa terjadi dalam banyak bentuk. Seorang ayah yang telah lama menganggur dan merasa gagal sebagai pencari nafkah, seorang gadis muda yang gagal masuk universitas meskipun sudah berjuang keras, seorang pengusaha yang melihat usahanya runtuh meskipun telah berkorban banyak, seorang istri yang hidup dalam pernikahan tanpa kehangatan dan kehilangan semangat hidup, seorang anak muda yang bergumul dengan depresi dan bertanya-tanya, apakah ia akan punya semangat untuk bangun lagi suatu hari nanti? Mereka semua merasakan satu hal yang sama, rasa sakit saat menunggu. Rasa sakit karena tidak melihat hasil, rasa sakit karena merasa semuanya telah berakhir. Tapi bagi Tuhan, akhir bukanlah akhir. Itu hanyalah jeda sebelum perubahan besar terjadi.
Ingat saat Yesus wafat, murid-murid mengira semuanya selesai, bahwa rencana gagal dan janji-janji tidak akan terpenuhi. Namun itu hanyalah hari Sabtu, hari sunyi, masa di antara kematian dan kebangkitan. Hari Minggu belum datang. Mungkin kamu sedang berada di hari Sabtumu, masa di mana semuanya terasa hampa, tanpa arah, tanpa harapan. Tapi jika kamu tetap teguh, meskipun tidak memahami semuanya, hari Minggumu akan datang, hari di mana duka berubah menjadi kehidupan, air mata menjadi kesaksian, dan salib menjadi kemuliaan. Kamu tidak perlu mengendalikan segalanya atau melihat seluruh jalan di depanmu. Kamu hanya perlu percaya bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Sebab Tuhan masih menulis kisahmu. Dan apa yang Tuhan tulis, tidak ada yang bisa menghapusnya. Saat waktu yang tepat tiba, dan itu pasti tiba, kamu akan melihat ke belakang dan memahami mengapa begitu banyak pintu tertutup, mengapa kamu kehilangan orang-orang, mengapa kamu menangis diam-diam, dan mengapa kamu berdoa semalaman tanpa jawaban yang tampak. Sebab Tuhan yang berjanji kepadamu tidak pernah berdusta. Jika Dia telah memulai sesuatu dalam hidupmu, maka Dia pasti akan menyelesaikannya. Mungkin hari ini, satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan hanyalah bangkit dari tempat tidur. Doamu mungkin hanya, Tuhan, tolong aku. Dan itu sudah cukup. Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna dari kamu. Dia hanya ingin kamu jangan menyerah, tetaplah bertahan. Teruslah berjalan meski dengan langkah pelan, dan jika perlu, merangkaklah. Karena pada waktunya Dia yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Apakah kamu sungguh percaya bahwa semua rasa sakit ini sia-sia? Apakah kamu berpikir Tuhan akan membiarkan penderitaan sebesar ini tanpa tujuan kekal? Tidak. Tuhan sedang memakai semua ini untuk membentuk dirimu menjadi seseorang yang tak akan mudah dijatuhkan. Seperti Yusuf yang akhirnya diangkat menjadi penguasa setelah bertahun-tahun dalam penjara. Kamu pun akan ditinggikan pada waktunya. Banyak orang akan melihat hidupmu dan bertanya, bagaimana dia bisa melewati semua itu? Dan kamu akan menjawab, itu semua karena Tuhan. Dia selalu bersamaku, bahkan ketika aku tidak melihatnya. Jadi jangan biarkan rasa takut membuatmu berhenti. Jangan biarkan kelelahan menghentikan prosesmu. Prosesnya memang menyakitkan, tapi tujuannya luar biasa mulia. Dan ketika kamu akhirnya mengerti, kamu akan bersyukur karena tidak menyerah. Sebab ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari apa yang Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Meskipun masa lalumu membuatmu merasa tidak layak, Tuhan masih memanggilmu. Dia belum selesai denganmu. Kasih karunia-Nya masih berlaku sekarang juga. Sejak kecil kita diajarkan bahwa kita hanya bisa dipakai Tuhan ketika hidup kita sudah rapi, masa lalu sudah bersih, dan nama baik sudah sempurna. Namun kebenaran dalam Alkitab justru sebaliknya. Tuhan tidak memilih yang sempurna. Ia memanggil mereka yang bersedia menyerahkan hidupnya kepadanya. Tuhan tidak tertarik pada kesempurnaan lahiriah. Ia tertarik pada hati yang terluka, jiwa yang punya cerita, dan orang-orang yang pernah merasa hancur. Tuhan tidak butuh daftar prestasi kita. Ia hanya butuh penyerahan total. Lihatlah Petrus. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali di saat-saat tergelap. Itu adalah kegagalan besar, tapi justru Petruslah yang dicari Yesus setelah kebangkitan. Bukan Yohanes, bukan Yakobus, tapi Petrus. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menyerah pada orang yang hatinya hancur. Dia memulihkan, mengangkat, dan mengubah yang runtuh menjadi kuat kembali. Hal yang kamu anggap sebagai kegagalan besar, bisa jadi adalah lahan subur bagi Tuhan untuk menumbuhkan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Pernahkah kamu melihat dirimu di cermin dan bertanya, apakah aku masih berharga, atau merasa bahwa tak seorang pun akan percaya padamu lagi? Mungkin kamu pernah membuat pilihan buruk,
melukai orang lain, menjauh dari Tuhan, atau menjalani hal yang bahkan kamu malu untuk ceritakan. Tapi jika kamu masih bernapas, itu tandanya masih ada harapan, karena Tuhan sering memakai orang-orang yang dianggap tidak mungkin oleh dunia. Musa gagap, Daud adalah anak bungsu, Rahab adalah seorang pelacur, Paulus dulu penganiaya orang percaya, Maria Magdalena dibebaskan dari roh jahat, dan meskipun latar belakang mereka kacau, Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Hari ini kamu mungkin mendengar suara di kepalamu berkata bahwa kamu tidak layak lagi. Mungkin karena kamu bercerai, kehilangan hak asuh anak, pernah masuk penjara, terlibat narkoba, selingkuh, atau sudah jatuh berkali-kali dan nyaris menyerah. Namun dengar ini, kamu bukan apa yang terjadi padamu, kamu bukan kesalahanmu, kamu adalah seperti yang Tuhan katakan, kamu dikasihi, dipilih, dan anaknya. Tak peduli berapa kali kamu jatuh, yang penting adalah bahwa kamu masih bisa bangkit. Dan saat kamu bangkit, kamu akan sadar bahwa luka-lukamu bukan akhir, tapi awal dari pemulihanmu. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu mulai dari saat ini. Jangan tunggu semuanya sempurna untuk kembali kepadanya. Kembalilah sekarang dengan segala keadaanmu, sebab justru di tengah kekacauan, Dia mulai menata ulang hidupmu. Di tengah luka, Dia mulai menyembuhkan. Di tengah rasa bersalah, Dia menabur kasih karunia. Mungkin kamu pernah gagal sebagai orang tua, teman, pekerja, atau orang percaya, tapi kamu tidak pernah gagal sebagai anak. Seorang anak tidak akan kehilangan identitasnya. Ia bisa menjauh, tersesat, dan jatuh, tapi saat ia kembali, sang bapa tetap memanggilnya anak. Seperti dalam kisah anak yang hilang itu, sang ayah tidak menuntut penjelasan apapun. Ia berlari menyambut dan menyiapkan pesta, karena yang hilang telah ditemukan. Itulah yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu, merayakan kembalinya dirimu, bukan menghukummu karena tersesat. Dan jika saat ini masa lalumu terasa sangat keras berteriak, biarkan imanmu bersuara lebih keras. Katakan pada dirimu sendiri, ini bukan akhirku, Tuhan masih mengasihiku, Tuhan masih menginginkanku. Kalau perlu tuliskan itu, ucapkan dengan mulutmu. Berdoalah, menangislah, tapi jangan menyerah, karena Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik di dalam dirimu belum selesai. Dan saat Dia menyelesaikannya, tidak ada yang akan bisa berkata itu hanya keberuntungan. Semua akan tahu itu karena kasih karunia. Kasih karunia yang melimpah, anugerah yang mengatasi luka, pemulihan yang lebih besar dari kejatuhan, kasih yang mengalahkan penghakiman. Itulah Tuhanmu, Tuhan yang tak pernah meninggalkanmu, bahkan ketika kamu merasa tidak layak untuk dikasihi. Kita sering berkata bahwa kita percaya, kita beriman, kita bersandar pada Tuhan. Tapi saat hidup menjadi sulit, iman kita sering bersembunyi di balik ketakutan. Karena percaya itu mudah saat semua berjalan sesuai harapan, tapi iman sejati muncul ketika semua kendali ada di luar tangan kita. Saat tidak ada jalan keluar, saat semua rencana cadangan sudah tidak tersedia, saat itulah iman harus bergerak, bukan sebagai teori, tapi sebagai tindakan. Iman yang hanya tinggal di pikiran tidak akan memindahkan gunung. Ia harus terlebih dahulu menggerakkan dirimu. Alkitab bercerita bahwa Petrus bisa berjalan di atas air karena ia punya keberanian untuk melangkah keluar dari perahu. Ada angin, ada gelombang, ada ketakutan, tapi dia tetap melangkah. Dan saat ia mulai tenggelam, Yesus mengangkatnya. Itu menunjukkan bahwa iman tidak harus sempurna. Yang penting ia nyata. Berapa kali dalam hidupmu kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi tetap diam dan tidak bertindak, menunggu kepastian yang mutlak, menanti tanda dari langit, berharap semua rasa takut hilang, tapi rasa takut tak akan pernah benar-benar hilang. Dan Tuhan tidak menunggu kamu 100% siap, Dia hanya ingin kamu bersedia.
Mungkin kamu menunda keputusan karena merasa belum cukup siap. Mungkin kamu punya bakat yang belum pernah kamu gunakan, impian yang terkubur bertahun-tahun, permintaan maaf yang tak pernah kau ucapkan, kursus yang belum pernah kamu mulai karena merasa sudah terlambat, perubahan yang belum kamu jalani karena takut akan ketidakpastian. Tapi kebenarannya adalah waktu yang tepat jarang datang dengan tanda besar yang mengatakan, ini saatnya. Waktu yang tepat lahir ketika kamu memilih untuk mencoba, meskipun dengan gemetar, dan tahu apa yang paling sering menahan seseorang keluar dari perahunya. Perbandingan, kamu melihat orang lain yang tampaknya lebih ahli, lebih sukses, lebih siap. Lalu kamu berkata, itu tidak akan berhasil untukku. Tapi kamu tidak tahu berapa banyak malam orang itu menangis, berapa banyak penolakan yang dia hadapi, berapa kali dia jatuh dan bangkit kembali. Iman juga berarti berhenti, membandingkan diri dengan orang lain, dan mulai bergerak sesuai waktu dan realitasmu sendiri. Karena Tuhan tidak ingin kamu berjalan di atas air seperti Petrus, melainkan berjalan di atas air dalam hidupmu sendiri, menghadapi tantangan dan ketakutanmu sendiri. Contoh nyata dari hal ini adalah kehidupan Oprah Winfrey yang mengalami pelecehan saat kecil, hamil di usia 14 tahun, kehilangan bayinya dan ditolak serta dipecat karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Namun dia percaya bahwa dia punya sesuatu untuk ditawarkan. Meski takut, dia memilih untuk tetap melangkah. Kini dia menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, bukan karena imannya sempurna, tetapi karena dia mengambil tindakan. Dia tidak membiarkan rasa takut mengambil keputusan untuknya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu akan terus menunggu segalanya menjadi sempurna sebelum mulai hidup? Iman bukan berarti tidak ada rasa takut, melainkan tetap berjalan meski takut. Jika hari ini kamu merasa terhenti, mungkin sekarang saatnya untuk memulai dengan satu langkah sederhana. Tidak perlu besar atau mengesankan, yang penting itu tulus dan datang dari hati. Tuhan akan bergerak ketika kamu memutuskan untuk bergerak. Tuhan tidak meminta kamu berjalan bermil-mil jauhnya, hanya meminta satu langkah pertama. Jadi inilah undangan untukmu. Bagaimana jika selama 7 hari ke depan, kamu memilih untuk melakukan satu hal yang sudah lama kamu tunda? Satu langkah setiap hari, satu tindakan dalam satu waktu. Mungkin mengirim lamaran kerja, menjadwalkan konsultasi, berdoa yang selama ini kamu hindari, menulis surat, jalan kaki, memulai proyek lama, merekam video, menghubungi orang yang ingin kamu damaikan. Mulai membaca Alkitab setiap hari, meski hanya 5 menit. Tindakan kecil ini, jika digabungkan, akan membentuk realitas baru. Kamu tidak perlu menunggu keberanian datang, karena keberanian bukan berarti tanpa rasa takut. Itu adalah keputusan. Itu adalah iman yang bergerak. Itu adalah keluar dari perahu meski tahu ombak masih akan datang. Karena yang menopangmu bukan laut yang tenang, tapi tangan yang memegangmu saat kamu mulai tenggelam. Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam sendirian. Dia mendatanginya, dan dia juga akan datang kepadamu. Tapi langkah pertama harus datang darimu. Jangan tunggu semuanya sempurna. Mulailah dari tempat kamu berada sekarang, dengan ketakutan, keraguan, dan keterbatasanmu. Karena iman yang tidak dipraktikkan akan mati sebagai niat. Kamu tidak diciptakan untuk tetap diam, kamu diciptakan untuk maju, bertumbuh, berubah, dan mengalami hal-hal besar bersama Tuhan. Dan hal-hal besar itu dimulai dari langkah kecil, dimulai hari ini, dimulai sekarang. Ada hari-hari di mana satu-satunya yang kita butuhkan adalah seseorang yang mau mendengar, bukan menghakimi, bukan memberi nasihat, hanya mendengarkan dengan sungguh. Karena rasa sakit memiliki suara yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah merasakannya. Ia punya beban yang tak bisa diukur dengan kata-kata. Pernahkah
kamu merasa seperti dikelilingi banyak orang, tetapi di dalam hati sangat kesepian. Seolah dunia terus berputar, tapi kamu sendiri terjebak dalam waktu, terperangkap dalam ruang gelap, mencoba memahami di mana semuanya mulai kacau. Kadang kita merasa tidak ada tempat untuk lari. Kita tidak ingin membebani orang lain atau terlihat lemah. Lalu kita sembunyikan semuanya di balik senyuman. Kita menjawab, "Aku baik-baik saja," padahal sebenarnya tidak. Kita lanjutkan hari-hari secara otomatis. Tapi saat malam datang, keheningan mulai berteriak. Meskipun kamu tidak merasakan apa-apa, Tuhan melihatmu. Meskipun kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun, Dia mengerti isi hatimu. Pemazmur pernah bertanya, "Kemana aku dapat pergi untuk menjauh dari hadirat-Mu?" Itu artinya kamu tidak pernah benar-benar sendirian, bukan di rumah sakit, bukan di malam tanpa tidur, bukan di hari gelap itu. Tuhan ada di sana. Dan sekarang Dia juga ada di sini saat kamu mendengarkan kata-kata ini. Di zaman sekarang, rasa kesepian semakin sering terjadi. Banyak orang dikelilingi koneksi digital, tetapi merasa hampa di dalam. Seorang ibu yang mengurus semuanya sendiri dan menangis diam-diam di kamar mandi agar tidak terlihat. Mungkin ceritamu adalah salah satunya. Tapi ada satu nama yang tetap setia, bahkan saat segalanya runtuh, Yesus. Dia pun pernah ditinggalkan, dikhianati, ditolak. Tapi Dia tidak menyerah karena Dia tahu bahwa Bapa menyertainya. Dan itulah kebenaran yang perlu kamu pegang erat hari ini. Seorang remaja yang dirundung tetapi pura-pura tidak peduli. Seorang pekerja yang memberikan segalanya tetapi tetap diabaikan. Seorang lansia yang melihat semua orang pergi dan merasa dirinya tidak lagi dibutuhkan. Seorang percaya yang rajin ke gereja tetapi merasa imannya mulai redup. Cerita seperti ini terjadi ribuan kali setiap hari. Ketika tidak ada yang memahami kamu, Tuhan mengerti. Ketika tidak ada yang melihatmu, Tuhan memperhatikanmu. Lebih dari itu, Dia merasakan rasa sakitmu. Dia menangis bersamamu. Dia berjuang demi kamu. Tidak ada air matamu yang luput dari pandangannya. Tidak ada luka yang Dia abaikan. Tidak ada kegelapan dalam pikiranmu yang terlalu dalam untuk diterangi olehnya. Kadang yang kamu butuhkan hanyalah berhenti berpura-pura kuat, mengakui bahwa kamu butuh pertolongan. Tuhan tidak mengasihimu lebih sedikit hanya karena kamu lelah. Dia mencintaimu sebagaimana adanya kamu hari ini, terluka, bingung, rapuh. Dan justru dalam kelemahan itulah Dia memelukmu lebih erat. Kalau kamu sedang mendengar ini sekarang, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah jawaban yang selama ini kamu doakan dalam diam. Mungkin ini adalah cara Tuhan mengingatkanmu bahwa kamu masih dilihat, dihargai, dan dibutuhkan. Meski kamu penuh kesalahan, meski kamu dipenuhi keraguan, meski kamu membawa beban berat, Dia tetap menyebutmu anaknya. Dia masih memanggil namamu. Dia memilih kamu setiap hari tanpa ragu. Dan jika kamu sampai pada titik berpikir bahwa keberadaanmu tidak penting, dengarkan baik-baik, kamu berarti. Hidupmu berharga, hatimu masih bisa dipulihkan, ceritamu masih bisa berubah. Kamu dikasihi oleh kasih yang tidak bergantung pada penampilan, prestasi, atau kekuatan. Kasih itu memilihmu bahkan sebelum kamu lahir. Kasih itu menyerahkan Yesus demi kamu. Kasih itu menopangmu saat segalanya dalam dirimu runtuh. Jadi jika hari ini satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah bernapas, bernapaslah. Jika kamu hanya bisa berdoa dalam diam, berdoalah. Jika kamu hanya mampu menangis, menangislah. Tapi jangan pikul semuanya sendirian. Jangan menjauh dari kasih karunia. Jangan menutup dirimu dari surga.
Tuhan lebih dekat daripada yang kamu bayangkan. Dia ada di ruangan ini, di saat ini, di udara yang kamu hirup sekarang. Kamu tidak perlu melihat malaikat atau mendengar suara yang keras. Hadirat Tuhan itu sederhana, damai di tengah kekacauan, penghiburan yang tak bisa dijelaskan. Perasaan yang kamu rasakan sekarang, sesak yang mulai mereda, itulah Dia. Tuhan sedang menjangkau kamu dan berkata, kamu tidak sendirian, kamu tidak pernah sendirian, dan kamu tidak akan pernah sendiri. Mungkin tidak ada yang memahami kamu, tapi Tuhan memahami. Mungkin tidak ada yang peduli, tapi Tuhan peduli. Mungkin kamu merasa hidupmu tidak membawa dampak apapun, tapi yang benar adalah hidupmu berarti. Kamu membawa harapan. Hidupmu punya tujuan. Kamu layak untuk melangkah maju, bukan meskipun kamu terluka, tapi justru karena luka itu. Karena melalui celah-celah itu, terang Tuhan masuk dan menyinarimu. Dan meskipun begitu, kamu tetap melangkah. Lebih dari itu, hidupmu akan menjadi alat untuk menyentuh kehidupan orang lain, akan membawa harapan bagi mereka yang merasakan luka yang sama, seperti yang kamu rasakan sekarang. Sebab ketika Tuhan memulihkan seseorang, Dia juga menjadikannya alat kesembuhan bagi sesama. Luka berubah menjadi kesaksian, air mata berubah menjadi kekuatan. Tarik napas dalam-dalam, bangkit perlahan. Lanjutkan satu langkah lagi, genggam imanmu erat-erat meskipun jalan terasa berat. Mungkin inilah awal dari sesuatu yang baru. Mungkin di saat kamu merasa semua sudah berakhir, justru di sanalah titik balikmu dimulai. Akan tiba saatnya kamu melihat kembali dan sadar. Di sinilah semuanya mulai berubah. Di titik inilah Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan ada saat kamu jatuh. Dia ada saat kamu merasa hancur. Dan sekarang pun Dia tetap ada bersamamu, tak pernah beranjak. Ceritamu belum berakhir. Tuhan masih menulis kisahmu. Dan setiap hari yang kamu jalani adalah halaman baru yang penuh pengharapan. Kamu tidak sendiri. Luka dan kesedihanmu bukanlah akhir dari segalanya, karena kasih Tuhan jauh lebih besar dari segala kegelapan. Tetap bertahan, terus percaya, apa yang terasa berat hari ini, suatu hari bisa menjadi kesaksian yang menguatkan banyak jiwa. Dan saat kamu berpikir semuanya telah selesai, justru itulah saat Tuhan seringkali mulai bekerja. Percayalah, ini bukan akhir. Kamu akan terkejut melihat bagaimana Tuhan bisa memakai rasa sakitmu hari ini menjadi kemenangan yang indah di kemudian hari. Kadang, awal yang besar tidak dimulai dengan sorakan, tapi dengan langkah kecil yang tenang namun penuh iman dan harapan. Lanjutkan perjalananmu. Meskipun langkahmu gemetar, Tuhan berjalan bersamamu. Setiap langkah menuju pemulihan yang sejati. Dan suatu hari nanti kamu akan menyadari segalanya mulai berubah dari sini. Di sinilah Tuhan berbisik, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku selalu di sisimu, bahkan ketika kamu merasa sendirian, karena kasihku tidak pernah berhenti mengalir atas hidupmu.